Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu kemarin. Untuk itu sebelum kita memulai akan materi kita hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk maju di depan, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Apakah puji dan bersama-sama demikian. Bapa yang di surga, dipuji namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan akan materi kita, Guru mau cek kehadiran anak-anak. Alvensia Ope, Alfrendi Muraka, semua hadir ya? Kelas 3 hari ini semua hadir. Baik, sekarang kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Tema hari ini yang kita akan pelajari tentang cuaca. Temanya tentang cuaca. Subtema pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Baik, anak-anak, kita lihat tema kita hari ini tentang apa tadi? Tentang cuaca. Ya. Berbicara tentang cuaca, siapa tahu arti dari cuaca? Ada yang tahu arti dari cuaca apa? Coba, Yasmin. Keadaan udara pada suatu tempat. Keadaan udara pada suatu tempat itu cuaca, ya? Ya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca dalam kehidupan kita ada berbagai macam. Ada 6 macam cuaca dalam kehidupan manusia. Siapa bisa sebutkan di antara dari 6? Siapa bisa sebutkan di antara 1? Cerah. Cerah. Apa lagi? Panas. Panas. Hujan. Hujan. Sejuk. Sejuk. Berawan. Dan berangin. Ya, baik. Jadi anak-anak, cuaca dalam kehidupan kita yang kita alami itu dia berganti-ganti, ya. Sering hujan, sering panas, dan sering dia berangin dan lain-lain. Akibat dari hujan, akibat terjadinya hujan itu karena berbagai macam hal yang terjadi. Kenapa sampai terjadinya hujan? Kenapa sampai terjadinya hujan? Ya, pintar sekali. Siapa Francisco pintar? Terjadinya uapan air laut, ya? Terjadinya uapan air laut. Nanti sebentar kalian akan nonton video terjadinya hujan. Kalau hujan berlebihan atau yang disebut orang yang kita di sini sebut hujan lebat, akan terjadinya banjir. Benar sekali. Terjadi banjir. Toh? Nah, nanti kalian akan nonton video dari hujan. Jadi akibat dari hujan itu terjadinya banjir,
banjir yang sangat besar, maka dia mempengaruhi aktivitas manusia, makhluk hidup. Toh? Banjir dia dapat mempengaruhi aktivitas kita manusia atau tidak? Bisa mempengaruhi. Contoh satu hal yang bisa dipengaruhi oleh banjir, aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Tanaman petani rusak. Contohnya seperti padi, ya, bisa. Terus yang lain lagi apa? Seperti yang tadi kalian nonton, video tadi itu banjir dia mempengaruhi jalannya apa? Jalan apa? Jalan raya tadi itu mobil jalan di atas air, di atas banjir, toh itu mempengaruhi aktivitas manusia. Untuk itu berkaitan dengan tema kita hari ini, maka di dalam pelajaran yang kita belajar itu kalian harus perhatikan supaya nanti sebentar di dalam soal yang kalian kerjakan kalian bisa kerja. Jadi kalian nonton video bukan sekedar nonton, tapi kalian harus tahu banjir itu seperti ini, terus hujan itu seperti ini, dan lain-lain. Toh sangat mempengaruhi. Terus di dalam cuaca itu ada hal yang bisa diukur sebelum terjadinya cuaca. Contoh seperti hujan lebat, ribut, gempa bumi, ada alat yang bisa diukur. Alat itu dia bilang apa? BMKG. Apa? BMKG. BMKG. Kalau BMKG itu apa? Badan Meteorologi, Klimatologis dan Geofisika. Ya, anak-anak ini pintar. Kalau satu rajin belajar itu berarti dia pintar, tapi kalau tidak belajar tidak pintar. Toh? Toh? Siswa toh? Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Itu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi. Contoh hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Contohnya cuaca apa yang dapat mempengaruhi? Hujan. Apa lagi? Panas. Apa? Panas. Panas dia mempengaruhi aktivitas manusia. Ada bisa mempengaruhi. Contohnya kalau panas dia mempengaruhi aktivitas manusia. Contoh seperti apa? Dia mempengaruhi apa? Pengaruh apa? Tanaman. Toh? Kalau contoh kita tanam padi, panas dia berbulan-bulan, pasti pengaruh. Toh? Tapi panas juga dia bisa menguntungkan bagi manusia. Panas menguntungkan kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Apa? Begitu juga seperti hujan. Hujan dapat membantu manusia, ada juga dapat merugikan manusia. Toh? Jadi subtema hari ini yang kita belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia itu ada berbagai macam pengaruh. Ada untung dan ada ruginya. Toh? Pak Guru ada siapkan apa ini? Kertas apa ini? Kertas karton. Toh? Kertas karton. Nanti sebentar kalian akan gambar cuaca hujan dan cuaca panas. Nanti buat kelompok dua kelompok dalam satu kelas.
cara membuat kelompok, menghitung 1, 2, 1, 2, baru bentuk kelompok 1 dan 2. Terus nanti undian siapa yang buat, yang gambar cuaca hujan dan siapa yang gambar cuaca panas. Nah. Terus selain dari kalian menggambar sebuah cuaca yang terjadi, ada lembar kerja yang sudah disiapkan dan kalian akan kerjakan juga. Masing-masing kelompok mengerjakan, setelah itu akan mempresentasikan hasilnya. Setelah kerja akan presentasi DP hasil masing-masing kelompok. Bisa loh? Bisa. Pasti bisa. Kawasan itu sepanjang hari pada Selasa 9 Januari 2024 membuat lautan Pasir Bromo banjir. Rekaman video kondisi banjir itu sempat viral di media sosial. Terlihat ada aliran air yang cukup deras dalam video tersebut. Banjir ini membuat beberapa kendaraan terjebak saat hendak melintasi aliran banjir seperti motor bensin. Namun untungnya kendaraan itu berhasil dievakuasi ke tepi oleh beberapa orang. Banjir, ya, itu terjadinya banjir. Nah, nanti sebentar kalian akan nonton video terakhir terjadinya siklus hujan. Dari video tersebut kalian akan kerjakan soal-soal yang diberikan oleh peguru. Toh? Jadi video yang terakhir kalian nonton. Hujan. Hei, pernahkah kalian mengenalnya? Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, dia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi.
disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat rumah. Banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Baik, anak-anak, dari video yang kalian nonton, sebentar kalian akan menjawab soal-soal berkaitan dengan video yang kalian barusan saja nonton. Jadi sudah paham tentang isi video tadi, no? Nah, yang pertama tentang apa tadi? Video tentang apa? Hujan lebat. Terus yang kedua tentang banjir. Terus yang ketiga tentang tadi yang ketiga itu video yang terakhir apa tadi yang berputar? Ya, siklus air. Tuh, siklus air. Dari 3 video, maka sebelum Pak Guru memberikan lembar kerja yang harus diselesaikan, berhitung dulu, kita buat kelompok. Mulai dari ketua kelas itu 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya, yang satu pindah di sebelah, yang 2 di sebelah sini. Harapan dari pengurus ketika dibentuknya kelompok itu aktif dalam mengerjakan soal yang diberikan, ya. Tidak boleh yang lain kerja terus yang lain bermain, harus aktif. Dibaca soal baik-baik berkaitan dengan video. Jadi tadi siapa nonton video sungguh-sungguh berarti dia jawab juga akan benar. Menyangkut dengan siklus air, silang. Salah satu jawaban yang paling tepat. Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, itu berarti masing-masing kelompok harus presentasi hasil. Kelompok satu mana? Nah, coba ketua baca soal terus sekaligus langsung dengan jawaban. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalimat Jawabannya adalah C. Dari gambar yang kelompok 1 lihat, menurut kelompok 1 jawaban yang benar adalah C. Kalau menurut kelompok 2, jawaban dari kelompok 1 benar atau tidak? Menurut kelompok 1 C, kelompok 2, menurut kalian jawabannya benar atau tidak? Benar. Benar ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang benar adalah D. kalau menurut kelompok 1, jawabannya adalah benar. Jawaban DP. Lihat tatapanannya toh? Ya, jadi benar. Nah, dari dua soal yang kalian jawab itu benar. Kesimpulan yang peguru lihat itu berarti apa yang diberikan tadi itu kalian sudah memahami. Toh? Sudah memahami atau belum? Sudah memahami toh? Ya. Lembar kerja yang peguru berikan itu kalian kerja dengan benar. Toh? Itu artinya
materi yang kalian baru saja dapat itu kalian sudah paham. Nah, sekarang tugas kedua yang kalian akan kerjakan menurut cuaca yang ada yang kalian pernah alami. Kelompok 1 mau gambar apa? Cuaca panas atau hujan? Coba berebutkan itu mau kerja mau hujan atau panas? Hujan. Berarti kalian panas. Ya. Dari karton ini karton warna yang sama. Kalian gambar ini panas. Terus kelompok 1 gambar hujan. Gambar besar kolom karton itu. Nah, gambar dengan pena itu tidak apa-apa. Kalian punya tadi hujan itu? Iya. Hujan berarti titik-titik. Kalau hujan seperti apa? Air dulu ditampung masing-masing. Dikumpul ketua kelompok. Kelompok 2 punya. Setelah tugas yang kalian kerjakan menyangkut dengan gambar sudah selesai, tinggal dipajangkan di kelas nanti ya, dipajangkan di kelas. Maka sebelum kita menutup proses belajar mengajar kita hari ini, Pak Guru mau ingin tanya, dari awal belajar sampai saat ini, perasaan yang kalian rasakan itu senang atau sedih atau sementara tidak senang? Senang. Senang yang kalian dapat materi barusan tadi itu kalian senang toh? Terus kalau kalian senang setelah kita menerima materi yang diberikan oleh guru kepada kita, itu kita pulang apa kita hanya buang begitu atau kita harus mengulangi? Kita harus mengulangi toh? Baik, Pak Guru mau tanya sama kalian, dari materi yang kalian baru dapat tadi, apakah sudah mengerti atau belum? Pasti ada yang belum mengerti. Siapa berani bertanya? Hal yang belum dimengerti, siapa berani tanya? Coba Pak Guru lihat siswa siapa yang berani bertanya tentang materi yang diterima tadi. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti semua mengerti. Maka boleh Pak Guru tanya sama kalian atau tidak? Boleh toh? Nah, boleh. Pak Guru tanya, kenapa sampai terjadinya hujan? Kenapa sampai terjadinya hujan? Ya, bisa. Tepuk tangan dulu. Terjadinya hujan karena terjadinya uap air laut. Air laut dia menguap. Dan dia menjadi awan tebal, awan hitam, maka terjadilah turunlah hujan. Toh? Ya. Baik. Jadi harapan dari Pak Guru, ketika materi yang sudah didapat harus dipelajari ulang ya. Apa yang sudah ditulis tadi dipelajari di rumah, supaya bukan hanya setelah terdapat pulang keluar dari kelas lupa lagi. Tapi sebagai anak sekolah di rumah itu harus belajar. Di rumah belajar. Apalagi baru habis libur begini lagi, dia sangat turun kaki. Di rumah itu belajar, jangan terlalu bermain. Baik. Jadi materi kita hari ini kita tutup sampai di sini.
harapan dari pemburu harus banyak belajar. Jangan terlalu bermain. Apalagi kelas 3 ini persiapan untuk mulai kelas berapa? Kelas 4 Sekarang kita sudah masuk di semester berapa ini? Semester 1 atau semester 2 persiapan naik kelas? Semester 2 ini toh? Ya. Persiapan untuk naik kelas. Untuk itu sebelum kita tutup kegiatan proses belajar mengajar hari ini, Pak Guru minta satu orang lagi untuk maju pimpin doa. Setelah itu ketua kelas siap untuk kita pulang. Alfredi maju untuk pimpin doa. Meja saudara Alfredi. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa kepada Yesus. Jangan kami mau pulang. Untuk Tuhan. Jangan kami jalan. Agar kami bisa sampai di rumah dalam selamat dan sukacita. Yesus, inilah doa kami. Amin. Amin. Baik. Untuk kelas siap. Siap. Hormat. Selamat siang, terima kasih Bapak Guru. Selamat siang, terima kasih anak-anak. Baik, kita berpisah nanti minggu depan kita ketemu lagi. Baik anak-anak,